Gara-gara corona, belajarnya lewat video. Tetap semangat yuk. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bertemu dengan saya. Yang kali ini akan melanjutkan tentang pembahasan kemarin. Ya. Kemarin kita sudah tahu tentang apa itu fikih. Sekarang kita mulai memasuki pada fasal-fasal yang ada pada bab fikih. Fasal pertama adalah fasal tentang toharoh. Selamat menyaksikan. Selamat menyaksikan. Selamat menyaksikan. Selamat menyaksikan. Oh, selamat menyaksikan. Selamat menyaksikan. Toharoh secara bahasa berarti membersihkan. Sedangkan toharoh menurut istilah adalah melakukan sesuatu yang menjadikan diperbolehkannya sholat. Jadi ketika toharoh itu tidak dilakukan, maka sholat itu tidak diperbolehkan. Dalam artian sholat itu tidak akan sah tanpa adanya toharoh. Maka yang dinamakan dengan toharoh adalah melakukan sesuatu yang menjadikan diperbolehkannya sholat. Oke, paham ya? Sip. Ketika toharoh itu menjadi sesuatu yang wajib dilakukan sebelum melaksanakan sholat, maka kita harus tahu alat-alat toharoh itu apa aja. Alat toharoh itu ada dua. Ada kalanya menggunakan air, ada kalanya juga menggunakan debu. Yang pertama kita jelaskan adalah air. Air itu digunakan untuk berwudu, mandi jinabat, dan menghilangkan najis. Sedangkan debu itu digunakan untuk bertayamum. Ketika kita tahu bahwa air itu adalah alat untuk bersuci, maka kita harus tahu air itu ada berapa. Air yang bisa digunakan untuk bersuci, dalam artian airnya itu suci dan mensucikan, itu hanya ada 7. Selain dari 7 itu tidak bisa digunakan untuk bersuci. Yang pertama adalah air hujan, yang kedua adalah air laut, yang ketiga air sungai, yang keempat air sumur, yang kelima mata air, yang keenam air embun, yang ketujuh air salju. Ya. Selain 7 air tersebut, itu tidak bisa digunakan untuk bersuci, baik wudhu maupun menghilangkan najis. Misalkan teman-teman ada yang punya pohon kelapa banyak, terus kelapanya dipetikin satu-satu, dikumpulin airnya, kemudian dikumpulin buat mandi junub. Karena saking banyaknya kelapanya, jadi udahlah nggak apa-apa mandinya pakai air kelapa aja biar manis. Itu tetap nggak boleh. Karena air kelapa itu suci pada dirinya sendiri, tidak bisa mensucikan pada yang lain. Tidak bisa digunakan untuk menghilangkan hadas ataupun najis. Jadi, kesimpulannya, kalau mau bersuci, baik wudhu maupun menghilangkan najis, itu harus menggunakan salah satu dari 7 air tadi. Kalau selain dari air tadi, itu tidak diperbolehkan atau tidak sah. Oke? Sip. Setelah kita tahu air yang suci dan mensucikan, pembagian air itu dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah air yang suci dan mensucikan dan tidak makruh menggunakannya, yaitu adalah air mutlak. Maksudnya air mutlak adalah 7 air tadi, walaupun sudah berubah nama. Misalkan air laut dimasukin ke botol, jadinya air botol. Ataupun air laut udah dimasukin ke gelas, jadinya air gelas. Walaupun sudah berubah nama seperti itu, tetap aja itu namanya air laut. Itu yang dinamakan air mutlak. Itu bisa suci dan mensucikan tanpa makruh menggunakannya. Yang kedua adalah air yang suci dan mensucikan tapi makruh untuk menggunakannya, yaitu adalah 7 air tadi jika dipanaskan oleh matahari. Jadi misalkan kita ngambil air dari sumur, kemudian kita masukin ke ember, kita taruh di depan rumah. Kemudian kan kena panas matahari tuh, kena sinar matahari, jadinya kan panas. Lah itu makruh untuk digunakan, baik untuk berwudu maupun untuk menghilangkan najis. Cara agar tidak makruh, dinginkan dulu airnya, bawa masuk ke dalam rumah. Setelah dingin, digunakan untuk berwudu, itu tidak apa-apa. Oke? Kemudian yang ketiga adalah air yang suci pada dirinya sendiri. Jadi airnya suci, tapi tidak bisa mensucikan pada yang lain. Air ini dibagi 2. Yang pertama adalah air mustakmal.
Air mustakmal adalah air yang sudah digunakan untuk menghilangkan hadas ataupun najis. Berarti sudah digunakan untuk berwudu ataupun sudah digunakan untuk menghilangkan najis. Itu air mustakmal. Yang kedua, bagian dari air yang suci tapi tidak mensucikan, yaitu adalah air yang sudah tercampur dengan sesuatu yang merubah sifat-sifatnya air. Contohnya misalkan air teh, air kopi, air susu, terus pokoknya segala air yang sudah kecampur lah. Jadi namanya itu rubah, tadinya air putih jadinya air kopi, jadinya air susu, jadinya air tuba. Apaan sih? Enggak, pokoknya air yang suci kemudian tercampur dengan sesuatu dan berubah salah satu sifatnya, maka itu dikatakan sebagai air yang suci pada dirinya sendiri. Akan tetapi ada pengecualian dalam hal ini. Ketika tercampur oleh sesuatu yang tidak merubah salah satu sifatnya, maka tetap dikatakan suci dan mensucikan. Kayak misalkan kita ambil air dari sumur, 1 ember, kemudian kita celupkan, misalkan kita celupkan kayu ataupun celupkan tangan, kemudian kita ambil lagi dan air itu tidak berubah warnanya, rasanya, baunya, itu tetap dikatakan suci dan mensucikan. Atau tercampur dengan sesuatu tetapi sesuatu itu sudah terbiasa bercampur dengan air. Misalkan airnya itu bercampur dengan debu, kayak contohnya di kali. Air yang tadinya bening jadi butek karena debu, maka itu tetap dikatakan suci dan mensucikan. Karena apa? Karena bercampurnya dengan sesuatu yang sudah terbiasa campur. Ataupun dengan lumut, walaupun berubah warnanya jadi hijau, karena lumut itu memang tempat tinggalnya di air, maka air itu tetap suci dan mensucikan. Seperti itu. Yang keempat, atau pembagian air yang terakhir adalah air najis atau air yang terkena najis. Air ini adalah 7 air tadi yang terkena najis sehingga dihukumi najis atau tidak bisa mensucikan. Air ini hukumnya dibagi menjadi 2. Bisa dikategorikan air sedikit dan air banyak. Jika air itu sedikit, kemudian kejatuhan najis, walaupun tidak berubah sifatnya, maka tetap dihukumi najis. Misalkan kita punya air 1 ember, kemudian kejatuhan kotoran cicak, walaupun tidak berubah warnanya, rasanya, dan baunya, itu tetap dikatakan najis karena tergolong air yang sedikit. Berbeda dengan ketika air itu banyak. Misalkan saya punya kolam renang, kemudian kolam renang itu kejatuhan kotoran cicak dan tidak berubah sifat-sifatnya, maka tetap dihukumi suci dan mensucikan. Akan tetapi, jika sampai berubah sifat-sifatnya karena najis, maka walaupun air itu banyak juga tetap dikatakan najis. Misalkan kolam renang saya itu lama nggak keurus, kemudian udah biasa buat mandi kucing, mandi kambing misalkan, bebek, ayam, pokoknya semuanya masuk ke situ. Sehingga yang tadinya bening, jernih, wangi, jadinya kotor, bau, dekil, dan hitam. Maka walaupun air itu banyak, itu tetap dikatakan najis atau tidak suci dan mensucikan. Dan batasan air itu dikatakan sedikit atau banyak, itu adalah ketika air itu sudah mencapai 270 liter, maka itu dikatakan air yang banyak. Apabila kurang dari itu, maka dinamai dengan air yang sedikit. 270 liter itu setara dengan 92 cm, baik panjang, lebar, maupun dalamnya. Jadi, teman-teman kalau misalkan mau buat kamar mandi, bak mandinya usahakan lebih dari itu. Supaya apa? Supaya ketika kejatuhan kotoran-kotoran hewan, misalkan cicak, ataupun nyamuk, ataupun apa, itu tetap tidak dihukumi najis dan tetap dihukumi suci dan mensucikan. Oke, terima kasih sudah menyaksikan video ini. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Apabila ada yang salah ataupun ada yang lebih paham tentang hal-hal ini, bisa isi di kolom komentar ya. Jangan malu-malu untuk berkomentar. Terima kasih. Assalamualaikum. Jangan lupa klik tombol subscribe untuk mensupport channel ini. Nyalakan lonceng notifikasinya supaya kamu tidak ketinggalan video-video terbaru. Jika video ini bermanfaat, klik tombol like
dan share.